Sejumlah universitas negeri dan swasta mulai melakukan kuliah tatap muka. Bagaimana dengan Universitas Al-Azhar Indonesia? Tingkat penularan virus COVID-19 menurun, sejumlah pedagang di lingkungan sekolah mulai bangkit kembali. Dibangunnya jembatan kuliner di depan gedung Pemerintahan Umum Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menjadikan kawasan Kebayoran semakin nyaman bagi para pejalan kaki. Sudah rampung dibangun, ini dia penampakan halte CSW yang menarik perhatian warga Jakarta. Menjelajahi kuliner Nusantara di Majestic Jakarta Selatan, untuk selengkapnya tetap di News IDN. Pemerintah saat ini sudah memperbolehkan sekolah dan universitas melakukan sistem tatap muka dengan syarat yang berlaku. Diketahui, Universitas Pancasila menjadi salah satu kampus yang akan melakukan sistem tatap muka. Universitas Al-Azhar Indonesia yang pernah memasuki kawasan zona merah COVID-19 dikabarkan juga akan memulai sistem tatap muka. Lalu, apakah nantinya akan terlaksana? Dan kapan Universitas Al-Azhar Indonesia mulai melakukan sistem tatap muka? Berikut laporan dari salah satu rekan kami di Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat siang, saya Anjani Oktazara. Saat ini saya berada di Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu kampus yang berada di daerah Jakarta yang sempat memasuki kawasan zona merah. Beberapa kampus di Indonesia sudah mulai memiliki sistem tatap muka. Akankah Universitas Al-Azhar Indonesia menyusul? Berikut wawancara kami dengan salah satu dosen Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya, menurut Mas Jack sendiri, bagaimana perkembangan COVID-19 saat ini khususnya di Universitas Al-Azhar Indonesia? Perkembangan COVID-19 di Universitas Al-Azhar Indonesia yang saya tahu itu mengenai prokes ya yang sudah dilakukan di Universitas Al-Azhar, seperti ketentuan dari karyawan bahwa masuk 50%, terus kemudian ada sistem shift. Untuk pembelajarannya sendiri masih online, perkiraannya sampai dengan bulan Februari. Oke, baik. Berarti mendengar kabar bahwa Universitas Pancasila ini kan udah mau menerapkan peraturan sistem tatap muka ya. Apakah Al-Azhar akan menyusul? Menyusulnya kemungkinan pastinya itu setelah Februari, masuk semester ini berakhir di bulan Februari. Terus kemudian setelah masuk di semester berikutnya itu nanti kemungkinan akan pertemuan tatap muka dengan prokes. Oh, perkiraan berarti di tahun depan. Ya, sama seperti beberapa universitas yang sudah melakukan tatap muka, itu mahasiswa harus sudah vaksin, semua karyawan yang Al-Azhar, tenaga pendidikan dan dosen sudah divaksin, dan kalau mahasiswa harus menggunakan scan peduli lindungi seperti yang ada di mall dan universitas lainnya itu. Oke, baik. Kalau dari Mas Cik sendiri, lebih efektif pembelajaran online atau tatap muka sih? Offline tentunya. Offline tentunya. Iya. Yang jelas kalau offline nggak mungkin ada, kita bisa lihat semuanya, absen hadir, nggak ada istilah off cam. Gitu. Berarti apakah Mas Cik sendiri punya sistem pembelajaran sendiri nih untuk di tatap online ini? Sama seperti biasanya, semuanya secara umum ya, pertemuan dengan menggunakan Zoom, terus masih kita menggunakan presentasi ya, terus beberapa kali ada tanya jawab interaktif, walaupun jujur saja itu masih tidak seefektif dan sesimpel ketika kita melakukan tatap muka offline. Berarti dari Mas sendiri berharap juga untuk secepatnya ada tatap muka? Iya, khususnya untuk teman-teman angkatan 2020 sama 2021 yang belum pernah ke kampus, nah akhirnya saya bisa ketemu lagi sama teman-teman yang. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Itu dia hasil wawancara kami dengan salah satu dosen Universitas Al-Azhar Indonesia. Untuk berita selanjutnya, tetap di News IDN. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Pekanbaru, Provinsi Riau. Perlu diketahui beberapa bulan yang lalu, Pekanbaru mengalami level PPKM darurat yaitu level 4. Saat ini, seiring dengan berkurangnya kasus positif COVID-19 yang ada di Pekanbaru, kini PPKM darurat yang ada di Pekanbaru berlevel 2. Nah, seiring dengan waktu tersebut, kini sekolah-sekolah yang sudah ada di Pekanbaru ini mulai memasuki tatap muka.
Nah, bagaimana dengan pendapatan yang ada para pedagang yang ada di depan sekolah-sekolah ini? Mari kita bertanya dengan para pedagang. Bisa kita tanya. Halo Mbak, namanya siapa? Nama saya Mira. Oh Mira, jualannya apa? Bakso kuah. Bakso kuah. Kemarin penjualan di saat sekolah nggak masuk, gimana pendapatannya? Menurun bang. Menurun ya? Iya. Kalau sekarang kan sekolah udah masuk ya? Iya. Pendapatannya gimana sekarang? Alhamdulillah sih udah mulai Alhamdulillah. ada menaik lah. Oke. Jualannya udah berapa lama sih? Udah hampir berapa bulan ini sih Berapa bang? bulan ini? Iya. Oke. Berarti di saat ini pendapatannya naik seiring dengan sekolah masuk tatap muka ya? Iya, iya. Oke. Segitu aja ya Mbak ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama bang. Oke, bisa kita ketahui bahwa para pedagang di sini selama pandemi ini sudah mengalami peningkatan pendapatan. Bisa kita tanya lagi ke abang yang di sebelah ini. Yuk. Halo bang, mau nanya boleh bang? Boleh kak. Namanya siapa? Namanya Rahman kak. Rahman. Jualannya apa bang? Sama aku jualan cimol sama Cimol. basreng. Kemarin pas PPKM darurat kan sekolah nggak masuk ya? Penjualannya gimana? Kalau penjualan sih kacau bang. Balik Kacau ya? modal juga waktu PPKM nggak balik modal. Oh nggak balik modal? Iya. Oh, kalau sekarang kan sekolah udah masuk nih beberapa minggu ini. Penjualannya gimana? Kalau penjualan sekolah udah masuk alhamdulillah sih bang. Alhamdulillah. Iya balik modal. Oke. Selama ini jualannya di sini? Selama jualan di sini bang. Udah berapa lama? Di sini udah 7 tahun. Udah 7 tahun, udah lama ya? Udah lama. Cuman Oke. kalau jualan cimolnya baru bang. Oh baru. Sebelumnya jualan apa? Sebelumnya jualan seblak. Oh seblak gitu. Oke, segitu aja ya bang ya. Makasih ya. Iya sama-sama bang. Nah, jawaban yang saya dapat juga sama, yaitu selama PPKM ini, selama PPKM darurat level 2 ini, peningkatan pendapatan sudah naik ya. Segitu saja dari saya, kembali ke yang lainnya. Setelah sebelumnya lingkungan daerah depan gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kebayoran Baru Jakarta Selatan penuh dengan pedagang UMKM, kini pemerintah telah berhasil menyulap lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat dengan membangun infrastruktur berupa jembatan yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai tempat para pelaku UMKM untuk berjualan. Meski saat ini belum dipergunakan secara resmi, namun kabarnya jembatan ini akan dibuka pada bulan Desember mendatang. Halte Transjakarta Cakra Selaras Wahana yang telah diresmikan sejak Juli 2021 ini terlihat berbeda dari halte Transjakarta lainnya. Bangunan berupa jembatan layang atau Skybridge tersebut menghubungkan stasiun MRT ASEAN dengan halte CSW yang melayani bus koridor 13 rute Ciledug Kapten Tendean, halte CSW 2 yang melayani koridor 1 rute Jakarta Kota Blok M, halte Kejaksaan Agung, dan halte ASEAN di koridor 1. Selain jembatan layang yang menghubungkan halte dan stasiun, ada beragam fasilitas yang disediakan di CSW, seperti eskalator, tangga, dan juga lift. Tak heran, kabarnya infrastruktur ini dibangun dengan biaya sebesar 30 miliar. Halo guys, balik lagi di Marjan. Mari kita jajan. Dan hari ini kita ada di Pasar Majestic. Bisa kalian lihat, ini tuh ada beberapa makanan yang bisa dibilang sering banget sih yang dibeli kalau di Pasar Majestic. Nah, karena ini banyak banget, jadi aku nggak mungkin makan sendirian. Jadi makanya ada Sekar, halo. Nah, jadi kita bakal mau nyobain beberapa makanan. Yang pertama ini ada kebab Majestic. Kebab Majestic ini tuh kalau ini karena variannya keju, jadi harganya tuh sekitar 25.000.
Terus juga ini ada, boleh Sekar? Ini ada es duren. Ini menurut aku sih dikit ya, cuman belum kita tahu rasanya kayak gimana. Ini harganya 15 ribuan. Ini ada kue cubit juga yang harganya 15 ribuan juga. Dan ada kue apa? Harganya itu 10 ribuan. Oke, karena kita mau makan, walaupun kita ada di luar, kita tetap harus menjaga 3M-nya dan kita pakai sanitizer ya. Biar terbebas dari kuman. Oke. Mungkin kalau aku mau cobain yang kebab deh, penasaran banget sih. Kamu mau yang mana? Aku mungkin yang es durian kali ya. Seger ya. Oke. Oke. Enak sih jujur. Mungkin karena aku nggak pernah beli kebab yang ada kejunya, terus ini pakai keju, tapi berasa asinnya tuh nggak berasa banget, itu kejunya nggak berasa banget. Jadi Yang aku lihat tebel ya. iya, ini juga tebel banget, dagingnya kayak banyak banget sih. Wah, ini worth it banget sih untuk harga yang 25.000 tapi sebanyak ini. Jadi proof nggak? Proof. Jadi sekarang kita mau nyobain makanan yang kedua. Itu es duren. Coba kali ya. Boleh. Ini udah rada cair sih. Menurut aku ini manis banget. Perpaduan antara duren sama susunya tuh bener-bener adu banget, nyatu banget. Nggak terlalu duren juga, nggak terlalu susu juga. Pas Intinya manis gitu ya. Manis gitu Intinya sih. manis ya. Jadi Tapi approve. approve. Nah, yang ketiga ini setelah kebab, tadi juga es, kita makan yang gemes-gemes kali ya. Lucu-lucu nih. Kue cubit. Aku ambil ya, Cobain. coba ya. Oke, cobain ya. Kamu ngambil yang lembut, aku ngambil yang panjang ya. Oke. Cobain. Enak ya? Enak. Nggak manis, tapi enak. Pas. Pas banget Nggak sumpah. manis, nggak gimana-gimana juga, tapi enak ya. Pas banget sumpah adonannya. Coklatnya pun walaupun dikit tetap berasa. Jadi approve. Nah, yang terakhir kita ada kue ape. Sebenarnya jujur aku nggak terlalu suka sih kue ape, cuman kayak cobain yang ini, siapa tahu jadi suka. Ini setahu aku nih ya, ini ada yang hijau banget, sama ada yang warna putih. Oh iya. Yap, tuh lihat. Apa bedanya? Nah, itu dia. Coba, mungkin kamu mau nyobain yang putih dulu. Boleh. Kamu yang hijau, Hijau. yang putih kali ya? Aku yang hijau kali ya, karena aku sebenarnya nggak terlalu suka kue ape, cuma kayak coba. Lihat deh guys. Dari warnanya sih enak banget. Kita Cobain makan kali ya. ya. Mungkin ini pewarna aja kali ya bedanya. Bener. Manis banget, tapi jadi, gue suka ya? Gue gak suka loh. Masa? Enak banget loh. ini. Manis iya. Terus asin juga ada ya dikit ya. Asinnya ada. Garing. Iya, garing padu banget ini. Padu banget. Jadi, approve. Iya, makanannya udah habis, udah kenyang, duitnya udah habis. Sekarang waktunya kita pulang. Pokoknya jangan lupa saksikan terus Marjan. Mari kita jajan. Kita akan banyak banget nge-explore makanan Indonesia, Betul. makanan Europe, makanan Western, pokoknya Semuanya deh. bakal kita cobain. Jajanan juga yang Betul. pastinya bikin kalian ngiler. Dan pengen. So, see you. On Marjan, mari kita jajan. Bye-bye. Festival Astroworld yang digelar di Energy Park, Austin, Amerika pada tanggal 5 November 2021 ini berujung pada maut. Pasalnya, konser yang mengundang rapper asal Amerika Serikat Travis Scott mengundang kericuhan massa. Kericuhan ini terjadi pada saat para penonton mendorong penonton lainnya hanya untuk melihat dan dekat dengan Travis Scott. Banyak penonton yang meminum alkohol sehingga peristiwa tersebut menjadi sangat ricuh, bahkan sampai memakan 8 korban jiwa. Saat ada penonton yang nekat naik ke atas panggung untuk menghentikan konsernya, Travis Scott justru geram dan marah kepada orang tersebut. Walaupun pada akhirnya, konser Travis Scott ini terpaksa diberhentikan karena kondisi sangat tidak kondusif. Para ARMY fans BTS sedang digemparkan oleh Direktur Utama PT Jakarta Property Indo Widi Amanasto yang mengatakan bahwa BTS akan menggelar konser di Jakarta International Stadium tahun 2022 mendatang. Harga yang ditawarkan dari tiket konsernya pun juga beragam, mulai dari Rp900.000 hingga Rp7.000.000. Saat ini Stadium JIS masih dalam proses pembangunan. Rencananya, BTS akan menjadi artis pertama yang akan menggelar konser di stadium ini.
Para ARMY berharap bahwa berita ini benar adanya dan BTS akan segera melangsungkan konsernya di Indonesia.